Halo para siswa, kalian tentunya sering menjumpai dan membaca berbagai jenis teks pada berbagai media. Salah satunya media online atau media dalam jaringan seperti contoh berikut. Pada media ini kita membaca sebuah teks yang di dalamnya tersusun atas beberapa paragraf. Itulah materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang paragraf. Apa itu paragraf? Bagaimana syarat pembentukan paragraf? Apa saja jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya? Dan apa saja jenis-jenis pola pengembangan paragraf? Simaklah penjelasan berikut. Paragraf atau alinea adalah seperangkat kalimat yang membahas satu topik atau hanya mengacu pada satu gagasan pokok. Syarat-syarat pembentukan paragraf. Satu kesatuan, artinya hanya terdapat satu ide atau gagasan pokok dalam paragraf tersebut. Koherensi atau kepaduan artinya satu kalimat dengan kalimat yang lain saling berhubungan yang ditandai dengan penggunaan penanda hubung. Dan yang ketiga, pengembangan, artinya adanya kalimat penjelas atau pendukung. Contoh paragraf. Semua isi alam ini adalah makhluk, artinya ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan paling mulia adalah manusia. Manusia diizinkan oleh Tuhan memanfaatkan semua isi alam ini untuk keperluan hidupnya. Akan tetapi tidak diizinkan menyakiti, menyiksa, dan menyia-nyiakan. Pada paragraf ini terdapat satu ide pokok yang terletak pada kalimat utama, yaitu kalimat pertama. Ide pokoknya yaitu semua isi alam ini adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kemudian pada paragraf ini juga koherensi, yang ditandai dengan penggunaan penanda hubung yang berupa pengulangan atau repetisi, baik itu frasa atau kata. Contoh, pada kalimat kedua terdapat repetisi atau pengulangan frasa ciptaan Tuhan yang sudah disebutkan atau ditulis pada kalimat pertama. Demikian juga pada kalimat ketiga terdapat repetisi atau pengulangan kata dari kalimat kedua, yaitu kata manusia. Dan yang terakhir pada kalimat keempat terdapat repetisi kata, yaitu kata diizinkan seperti yang sudah ditulis pada kalimat ketiga. Pada paragraf ini juga terdapat beberapa kalimat penjelas yang terletak pada kalimat keempat, sehingga memenuhi syarat pengembangan. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Jenis-jenis paragraf tersebut: 1. Deduktif, 2. Induktif. Yang ketiga adalah ineratif, kemudian campuran, dan yang terakhir menyebar. Mari kita bahas satu persatu. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Jika digambarkan dalam bagan, maka akan seperti ini. Paragraf tersebut diawali dengan kalimat utama, yaitu pada kalimat pertama, kemudian diikuti atau disertai dengan beberapa kalimat penjelas. Contoh paragrafnya, Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Oleh sebab itu Indonesia kaya akan hasil laut antara lain ikan dan mutiara. Selain itu Indonesia juga kaya akan objek wisata maritim. Kalimat utamanya pada paragraf ini terletak pada kalimat pertama, yaitu Indonesia dikenal sebagai negara maritim, dan kemudian dijelaskan mengapa dikenal sebagai negara maritim pada kalimat-kalimat selanjutnya. Paragraf induktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya di akhir paragraf. Bagannya kurang lebih seperti ini. Kalimat ditandai dengan beberapa kalimat penjelas pada paragraf tersebut, kemudian diakhiri dengan sebuah kalimat utama yang biasanya merupakan kalimat simpulan. Contoh paragrafnya, semua orang menyadari bahwa bahasa merupakan sarana pengembangan budaya. Tanpa bahasa, sendi-sendi kehidupan akan lemah. Komunikasi tidak lancar, informasi tersendat-sendat. Jadi, bahasa merupakan alat komunikasi yang penting, efektif, dan efisien. Paragraf ini diakhiri dengan sebuah kalimat simpulan yang merupakan kalimat utama, yaitu
Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting, efektif, dan efisien. Mengapa demikian? Dijelaskan pada kalimat-kalimat sebelumnya. Lalu, paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah paragraf. Jika digambarkan dalam bahkan akan seperti ini. Kalimat utama di tengah, diawali dengan beberapa kalimat penjelas, kemudian diikuti dengan beberapa kalimat penjelas berikutnya. Contohnya, tingkah lakunya menawan, tutur katanya sopan, murah senyum, jarang marah, dan suka menolong teman. Pantas Nina menjadi gadis pujaan. Tambahan lagi wajahnya cantik dan pandai berdandan. Otaknya cerdas serta mudah diajak berteman. Kalimat utama pada paragraf ini terletak pada tengah paragraf, yaitu Nina menjadi gadis pujaan. Mengapa Nina menjadi gadis pujaan? Pada kalimat sebelumnya sudah dijelaskan bahwa tingkah lakunya menawan, bagaimana dia bertutur kata, kemudian dia juga murah senyum, jarang marah, dan suka menolong teman. Kemudian sesudah kalimat utama tersebut dijelaskan kembali. Mengapa Nina menjadi gadis pujaan? Karena wajahnya cantik dan lain sebagainya. Kemudian paragraf campuran. Apa itu paragraf campuran? Paragraf campuran adalah paragraf yang letak kalimat utamanya di awal dan di akhir paragraf. Bagiannya kurang lebih seperti ini. Kalimat utama di awal dan di akhir. Kalimat utama di akhir ini sifatnya adalah menegaskan kembali atau mengulang apa yang sudah disebut pada kalimat utama. Di antara kedua kalimat ini, yaitu kalimat awal dan akhir, di tengah-tengahnya ada beberapa kalimat penjelas. Contoh paragraf, buku berpengaruh dalam kehidupan manusia. Dengan buku orang bisa mengetahui ilmu dari berbagai belahan dunia. Dari buku pula kita bisa mendapat hiburan dan menambah pengalaman. Jelaslah bahwa buku sangat berguna dalam kehidupan manusia. Kalimat utamanya terletak pada kalimat pertama, yaitu buku berpengaruh dalam kehidupan manusia, yang kemudian ditegaskan atau diulang kembali pada kalimat terakhir. Jelaslah bahwa buku sangat berguna dalam kehidupan manusia. Kata berguna dan berpengaruh itu mempunyai makna yang sama. Kemudian di tengah-tengah kedua kalimat utama tersebut ada beberapa kalimat penjelas. Lalu paragraf menyeluruh, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak pada semua kalimat dalam paragraf tersebut, yang biasanya terdapat pada jenis paragraf deskripsi dan narasi. Contoh paragrafnya bisa kalian baca sendiri seperti yang sudah tertayang pada tayangan berikut. Selanjutnya tentang pola pengembangan paragraf. Pada pertemuan ini hanya ada beberapa yang akan kita bahas tentang pola pengembangan paragraf. 1. Tentang pola pengembangan kausalitas, 2. Proses, dan yang ketiga adalah contoh. Pola kausalitas. Apa itu? Pola paragraf yang berisi sebab akibat atau sebaliknya. Sebab menjadi gagasan utama dan akibat menjadi penjelasnya. Sebaliknya, akibat menjadi gagasan utama dan sebab menjadi penjelasnya. Jenis pola kausalitas ada 3. A. Sebab akibat. B. Sebab akibat 1, akibat 2, atau bisa akibat 3 dan selanjutnya. C. Akibat sebab. Contoh dari pola sebab akibat. Tono anak yang malas. Tiap hari di kelas kerjanya hanya ramai dan mengganggu temannya. Ia sering bolos padahal gurunya sudah menasihatinya. Peringatan dari gurunya selalu ia abaikan. Di rumah ia tidak pernah belajar. Kesukaannya bermain. Akibatnya, pada saat kenaikan kelas ia satu-satunya anak yang tinggal kelas. Penjelasan dari paragraf tersebut sebagai berikut. Sebab pada paragraf tersebut adalah 1. Tono anak yang malas. 2. Tiap hari di kelas kerjanya hanya ramai dan mengganggu temannya. 3. Ia sering bolos padahal gurunya sudah menasihatinya. 4. Peringatan dari gurunya selalu ia abaikan. 5. Di rumah ia tidak pernah belajar.
6 kesukaannya bermain. Kemudian akibatnya, pada saat kenaikan kelas ia satu-satunya anak yang tinggal kelas. Pola kausalitas yang kedua, sebab akibat 1, akibat 2, bisa ditambahkan akibat 3, dan selanjutnya. Kemudian ciri dari pola ini adalah akibat 1 ini menjelaskan dari akibat kalimat pertama. Akibat kedua merupakan akibat dari kalimat kedua. Pada akibat pertama, jika ada akibat ketiga, maka merupakan akibat dari kalimat sebelumnya. Jadi berantai. Contoh, setiap menjelang hari Lebaran, arus mudik sangat ramai. Sepekan sebelum hari Lebaran, penumpang sudah berjubel. Akibatnya arus lalu lintas menjadi semrawut. Kesemrawutan arus di perjalanan tidak jarang menimbulkan kemacetan di mana-mana. Lebih dari itu, bahkan tidak mustahil kecelakaan sering terjadi. Penjelasannya sebagai berikut. Sebab pada paragraf tersebut yaitu, setiap menjelang hari Lebaran arus mudik sangat ramai. 2. Sepekan sebelum hari Lebaran penumpang sudah berjubel. Akibat 1 pada paragraf tersebut adalah akibatnya arus lalu lintas menjadi semrawut. Kemudian dari kesemrawutan tersebut dijelaskan pada akibat kedua yaitu kesemrawutan arus di perjalanan tidak jarang menimbulkan kemacetan di mana-mana. Akibat ketiganya lebih dari itu, bahkan tidak mustahil kecelakaan sering terjadi. Pola kausalitas yang ketiga adalah akibat sebab. Contoh paragrafnya, banjir bandang melanda daerah-daerah dataran rendah. Banjir itu datang dengan tiba-tiba. Dalam sekejap semua daerah itu telah tergenang air. Daerah itu tidak ada hujan. Setelah beberapa jam baru diketahui bahwa banjir itu datang dari daerah hulu sungai. Kabarnya di daerah hulu sungai hujan deras. Sungai-sungai kecil tidak muat menampung air. Penjelasannya, akibat pada paragraf tersebut adalah banjir bandang melanda daerah-daerah dataran rendah. Sebabnya, banjir itu datang dari daerah hulu sungai. Kabarnya di daerah hulu sungai hujan deras, dan penyebab terakhir sungai-sungai kecil tidak muat menampung air. Kemudian pola pengembangan kedua yaitu pola proses. Apa itu pola proses? Yaitu pengembangan paragraf yang tersusun atas beberapa kalimat secara runtut sehingga membentuk satu gagasan yang utuh. Contoh, bulan ke-6 bulu mata dan alis muncul. Selanjutnya fetus akan tampak layaknya kulit orang tua karena berwarna merah keriput pada bulan ke-7. Setelah itu bulan ke-8 timbul lemak sehingga keriput menghilang. Di bulan inilah kaki akan membulat dan kuku mulai tumbuh. Rambut akan rontok. Akhirnya fetus terbentuk dan siap dilahirkan. Ini adalah pola proses dari perkembangan janin. Kemudian yang terakhir adalah pola pengembangan contoh, yaitu menyajikan gagasan utama atau pokok pikiran yang kemudian diuraikan menjadi gagasan penjelas dalam bentuk ilustrasi atau contoh. Contoh paragrafnya, patut dicatat dan dibanggakan bahwa pemilu pertama, pemilu 1955, diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur, dan adil serta demokratis. Tingkat kesadaran berkompetisi cukup sehat. Tingkat kesadaran berkompetisi cukup sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah pejabat negara, menteri yang masih berkuasa, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya untuk menggiring bawahnya untuk menjadi pemilih yang menguntungkan partainya. Pada pola contoh biasanya ditandai dengan kata-kata yang merujuk ke sebuah ilustrasi atau contoh dengan penggunaan kata misalnya, misal, contoh, contohnya seperti. Terima kasih dan sampai jumpa.